menjadi kepala desa, saya akan tanah ini, lihat jalan ini, saya akan keramik. Anjir. Saya akan aspal itu mending. Keramik, Cuk. Lu naik motor ya kepleset. Ayo di mana? Naik apa keramik? Keren. Atas langit ini, saya akan plafon. Bangsat kau. Kalau tidak, akan saya parani satu persatu rumahnya. Iya. Akan saya parani. Tolong diingatkan. Iya, nanti saya parani. Kalau bapak nanti parani saya akan beli. Saya akan beli. Saya akan beli. Saya beli yang gede. Nah, ini nih kejadian pemilu kayak gini, dia ini orang tua kayak gini. Dia sudah buka tapi nggak bisa ngelipet gitu, banyak banget ya yang orang tua kayak gitu. Ya nggak apa-apa, mau gimana lagi, rata-rata yang milih orang tua ya kayak gitu, macem-macem lah ya selama waktu pencoblosan itu ya. Jangan. Nih mas, lipat sendiri. Bapaknya teriak, siapa yang bapakku? Anjir, ngapain paku coblosan di bawah-bawah bangsat. Pasang foto 3 lembar di pohon, komen ngoperasi rumah saya sudah netor DPD Jawa Barat, mau disimak. Komen. Untuk menjadi anggota dewan saya perlu modal yang besar. Asik. Rumah mau dijual. Mak nggak marah, bapak nggak marah, warga nggak marah, tetangga nggak marah. Orang rumah dia yang gue jual. Aku suka lawakannya komen. Duit itu udah dapet buat modal, akhirnya saya membuat tim ses. Asik. Tim sukses. Saya kumpulin orang-orang semua. Warga saya kumpulin jadi tim sukses. Ada sekitar 102. Nanggung amat 102. Emang apa sih nggak boleh? Yang 2 tambahan. Dos mini me adul. Ada Smini sama Adul. Itu mereka berdua dos. Kumpul. Kita akan memulai kampanye. Kamu harus bersiap-siap, sebarkan foto saya. Asik. Wah, foto saya disebar di mana-mana. Semua. Wah, di pohon toge, pohon kangkung. Pontoge. Tapi saya keluar rumah mau kampanye, orang-orang pada nggak kenal. Ini orang gimana sih masang foto udah begitu banyak kok pada nggak kenal. Saya lihat foto saya 3x4. 3x4. Panggil ketua tim sukses saya. Sini. Hasan Akbar. Ini kalau ini namanya Hasan Akbar. Oh, ini kan Iksan. Panggilannya Hasan juga. Bilang lu gimana sih masang foto 3x4? Emang saya mau bikin KTP? Ya bilangnya suruh masang foto doang sih. Lu sih nggak bener, lu semua kerja. Suruh masang foto 3x4. Suruh nyetak kaos, lu nyetak gol. Gimana sih? Susah banget. Harus semua jadi. Baliho dipasang, gambar saya gede. Saya suruh turunin. Lah, Kenapa? gimana? Saya lagi mandi, fotonya. Pandangan setelah pemilu. Coba nih,
Pemandangan setelah pemilu, asik. Apa nih? Proyekku hilang. Kalau proyekku tuh lah, proyekku hilang. Nanti tak kasih proyek ya, kamu garap. Nanti aku ajukan anggaran 500 juta, 200 juta buat kamu ya. Garap ya nanti ya. Wait. Tuh, aku pinjam lagi loh. Aku ini wis tek saem. Nek saya. Nyoblos aku kok mek 200 wong. Saking lanang duit. Sedih aku. Iki aku pinjam lagi rungokno yo. Jadi kejadian setelah pemilu ini memang banyak ya. Ada orang yang stres itu pasti ada ya, karena karena awal mulainya itu dengan yang salah ya kayak gitu, jadinya dikeluarkan uang jor-joran. Padahal masyarakat sekarang itu udah pinter gitu kan, lu terima duitnya coblosnya yang lain. Gitu anjay. Diam. Mulutmu harimaumu. Simpatisan Ganjar ini berani bersumpah potong leher apabila Prabowo jadi presiden. Wah, gue tandain nih orang. Sampai Prabowo jadi presiden kantong leher saya. Di depan pasar buka. Diam. Pak, kalau ngomong itu omongan itu adalah doa, Pak. Kalau ngomong itu dijaga, Pak. Memang benar-benar bahaya omongan itu, Pak. Apalagi langsung disebarkan di sosmed kayak gini, wah ngeri. Memang Bapak kesannya seperti pejanda, tapi jangan kira netizen Indonesia ini ngeri, Pak. Oke. Ganjar Pranowo Mahfud MD. Oke. Amin. Lihat itu, Pak. Bentar. Jogetnya sih nggak salah ya, nggak apa-apa kan, dia di luar debat ya. Lagunya ini yang jadi masalah. Kenapa klonder anjay? Udah ya kayak gini ya guys ya. Jadi ini kan ada calon nih, paslon 1, 2, 3 gitu kan ya. Pendukung nomor 1 ya jangan menghina ini yang 2, 3. Sebaliknya juga 02 juga jangan menghina 3. Sebaliknya juga nih. Kayak gitu, jangan saling menghina. Kalian pilih aja, jangan diumbar di sosmed. Emang apa sih nggak boleh? Santai. Apalagi nih komeng lagi jadi DPD untuk Indonesia lebih stand up komeng bikin oke. Saya udah bagi-bagiin minyak yang ada di mie instan. Kampanye bagi-bagiin minyak itu mau ibu-ibu langsung berhenti. Loh, Kenapa berhenti apa, Bang? Saya kasih minyak rem. misalkan jadi nanti ada hari komedi itu kalau nggak salah ya, dia pernah ngomong. Ya, capek. Udah capek. Kayak dari gua habis pemilu, terus Meng bisa aja lu Meng. coblos. Nggak ada yang gua kenal kan tuh, yang nomor berapa deh? Yang buat pokoknya buat Mukanya namanya keren ya, Alfiansyah Komeng. Alfiansyah keren namanya. Mukanya nggak gitu juga anjir. Yang lain pada serius gitu loh. iya. Akhirnya gue nyoblos komeng anjing bertiga. Gue kan, iya. Ada komeng, gue komeng. Komeng anjing. Padahal gak ada yang kenal komeng dong, udah gue coblos komeng. Pentingnya dikenal orang ya. Kayaknya emang gitu kali ya. Makanya nih
artis-artis ini pada pindah masuk ke DPRD atau DPD kan, DPD siapa Komeng doang ya? Ya gitu, karena mereka udah punya nama gitu kan, jadi gampang diingat orang. Tapi yang nggak tahu juga dia ngerti politik atau enggak, masalahnya kan gitu. Diam. Ya ke desa kampret. Nanti kalau pilihnya Janggar atau Prabroro. Prabroro. Janggar atau Prabroro tuh. Aku pilih Prabroro. Aku pilih Janggar. Komeng lagi. Tahu gini mending nyapres kalian anjay. Hasil ngitung suara pemilu DPD 2024 yang milih Komeng banyak banget, selisihnya jauh dengan calon yang lainnya. Ya iyalah, yang calonnya aja nggak tahu kan yang lain. Ada yang foto Komeng, yang mereka pada tahu semua Komeng siapa. Tahu gitu nyapres kalian. Anjay. Ini gara-gara banteng tumbang malah ngomong di jalan asik. Itu bukan banteng, itu kerbau ya. Ibu Mega, Ibu Puan, Pak Ganjar, mohon maaf. Diam. Bantengnya Ucul. Masa apa itu Ucul? itu pasti itu. Waduh, Prabowo nih serupuk. Goblok. Ya kalau ada gabungan antara 1 dan 3 ya monggo. Kan warga juga bisa lihat kemarin debat juga saya 2 lawan 1. Sombong amat. Debat 2 lawan 1 anjay. Tapi ini belum selesai ya penghitungannya siapa yang menang ya. Tapi rumor-rumornya sih Prabowo sama Gibran. Ya semoga Pak Prabowo nggak sih Prabowo gue ini salah sih. Goblok. Pak Prabowo sama Mas Gibran ya semoga jadi ya, dilantik. Dan jangan lupa janji-janjinya kami juga menunggu. Iya, saya terima anunya. Semoga menjadi Indonesia yang lebih baik lagi. Kurangi korupsi atau berantas korupsi. Diam. Berikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang nganggur. Dah itu aja, Indonesia tuh lagi butuhnya itu. RSUD Oto Iskandar di Nata Bandung siap tangani caleg stres. Tuh kan bapak gue bilang pasti ada stres tuh, pasti ada. Oto Iskandar di Nata Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mempersiapkan dokter dan ruangan khusus bagi calon legislatif atau caleg yang stres akibat gagal terpilih pada pemilu 2000. Ini gara-gara Komeng masuk nih, semuanya pilih Komeng tuh nggak Bandung. Jawa Barat ya. 2024. Dokter spesialis gangguan jiwa juga disiapkan jika ada caleg yang memiliki gejala gangguan jiwa berat pasca pemilu. Ruang khusus caleg stres aja. Umum daerah Oto Iskandar di Nata Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mempersiapkan ruangan khusus bagi calon legislatif atau caleg yang gagal terpilih pada pemilu 2024. Jadi Rumah sakit Oto Iskandar di Nata mempersiapkan 10 ruangan khusus, namun tidak menutup kemungkinan ruangan khusus tersebut akan ditambah. Semoga yang stres-stres itu kedepannya gak usah nyalek lagi ya. Diam. Udah bisnis yang bener aja lah, udah gak usah nyari hidup di politik. Gak tahu juga ujung-ujungnya korupsi juga. Udah bisnis yang lain aja. Emang di situ ladang hijau, cuman ya saingannya berat. Ruangan disiapkan khusus rawat inap juga disediakan bagi pasien yang mengalami kondisi tertentu seperti gelisah, gemetar, susah tidur, tertekan, dan cemas. Dokter spesialis gangguan jiwa juga disiapkan mengantisipasi caleg yang depresi pas. Intinya itu, ini dia stres karena ini. Dia stres nggak kepilih juga, ya pasti stres, cuman karena ininya udah banyak yang keluar, dia stresnya di situ. Siapa tadi yang bawa gunting ke TPS? Goblok. Dadah aja. Bentar. Kita kan
suruh nyoblos ya, bukan suruh gunting kan. Digunting anjir. Goblok. Kalian terlalu sibuk sampai kalian lupa. Saya akan kembali ke kota saya, Solo. Terima kasih Pak Jokowi sudah menemani kami, sudah memimpin rakyat Indonesia selama 10 tahun. Asik. Memang ada kekurangan dan juga ada kelebihan, namanya manusia, wajar. Bapak nggak sempurna, ya wajar. Tapi Bapak akan selalu dikenang oleh kami, ya, karena ya Bapak itu orang baik. Memang banyak cemoohan dari luar sana, ada yang nyebut bahwa goblok, longa-plongo, nggak bisa bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu banyak sekali, tapi jangan khawatir Pak, masyarakat Indonesia itu sayang sama Bapak. Silakan Bapak menikmati hari tua di Solo, kurangi stres Pak, santai Pak, pagi-pagi mending ngopi Pak, sambil makan gorengan, baca koran, udah. Ayam goyeng. 10 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk mengurus sebuah negeri. Ia mampu menahan cacian dan makian untuk bangsa ini. Pak, kerutan di wajah Bapak penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Apa yang sudah dilakukan mungkin dianggap tidak baik di mata beberapa orang, tapi saya yakin Bapak melakukan dengan sebaik mungkin. Pak, anak 2000-an suatu hari jika sudah berkeluarga akan bercerita kepada anaknya bahwa presiden terbaik kita saat ini adalah Joko Widodo. Seperti orang tua kita sekarang yang mengatakan bahwa di era Pak Harto itu serba enak. Pak, almarhum nenek saya pernah berkata, jika pembangunan tol sampai di kota kita, itulah presiden terbaik yang pernah ada. Dan lihatlah, Bapak telah membangun tol Cisumdawu untuk masyarakat Sumedang. Terima kasih Bapak. Kita adalah remaja yang tumbuh besar bersama foto Bapak di depan kelas kita. Terima kasih Pak Jokowi telah mengajarkan arti kesabaran dan ketulusan. Siapapun presiden kita nanti, kami akan tetap merindukan sosok Bapak. Gue jadi nangis ya anjay. Jika saya terpilih jadi presiden, ketika dunia tidak ada bohong, oke. Presiden yang pasti saya akan korupsi. Wah. Anjir. Oh ya, ini kan nggak ada bohong ya. Iya. Setuju kan em? Dia cocok jadi presiden ya? Saya juga, saya setuju. Kalau kau begini mama saya mau. Iya. Agar perekonomian keluarga saya meningkat. Wah, ada filter Cok. jujur banget ya. Saya juga akan menaikkan harga BBM 3 kali lipat. Mampus kok. Wah, gila. Kalau begini masuk di akal, masuk di otak, masuk di hati juga. Ya, saya pilih pokoknya kalau begini. Pasti gue pilih. Oke. Agar masyarakat yang miskin seperti anda sekalian tidak mampu membelinya. Wah, mantap nih. Nggak apa-apa dah, nanti gue pakai sepeda aja. Nah, bener ini, bener kan? Masyarakat mimpin seperti anda ini, anda ini gue miskin juga nih termasuknya kan. Gue pengen kaya juga sih. Oke. Pakai sepeda, iya lebih sehat, kaki jadi gede. Dan saya juga akan menaikkan harga bahan pokok seperti minyak, beras, bawang, cabai, dan masih banyak yang lainnya. Nah ini nih yang dicari-cari nih, gagasannya tepat. Jadi kita harus apa-apa tuh mahal. Itu tuh asik banget itu Pak. Suka gua nih, saya suka kalau begitu. Pasti gua pilih nih pemimpin kayak gini. Ya jelas lah, pasti. Lempar kursi. Diam. Namanya juga usaha. Apaan nih? Di sini menerima serangan wajar. Jujur kalian, siapa yang nerima tuh serangan fajar tuh? Jujur, dapat berapa kalian? 200.000 ada 200.000. Sejuta? Wah sih ngeri. Melebihi gaji KPPS Cok. Emang apa sih nggak boleh? Ramalan pemenangnya. Pria ini ramal pemenang capres di 2024 ngaku tak pernah meleset tebakannya. Oke, gue tandain nih Bapak. Gue tandain Bapak. Mau pemilihan presiden, siapa yang akan menang? Saya tebak dari awal sampai akhir, dari Megawati sampai
SBY sampai Jokowi dan sampai sekarang ini. Saya menebak belum pernah meleset. Asik. Waktu itu saya tebak SBY yang akan menang. Ternyata SBY yang menang. Dan waktu Jokowi, ya saya tebak ya Jokowi yang menang. Kalau Prabowo, jujur aja, saya aja nggak suka sama Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo ini orangnya keras, sering marah-marah. Makanya kemarin saya nggak mendukung Pak Prabowo. Tapi kalau Presiden 2024 yang akan jadi, ini tebakan saya 100% Pak Prabowo Gibran. Karena apa? Pak Prabowo Gibran ini sekarang, Pak Prabowo ini sifatnya jiwanya udah berubah. Sekarang, walaupun jiwanya keras, sekarang berubah jadi halus dan hatinya juga baik. Dan sekarang tebakan saya, udahlah nggak suka sama Pak Prabowo waktu itu. Dan sekarang saya jujur suka sama Pak Prabowo. Tapi kalau sekarang, aku jamin memang yang mau menjadi Presiden 2024 ini, aku jamin Pak Prabowo Gibran. Asik. Gue tandain lo, Pak. Gue tandain Bapak ya. Oke, tak tandain nih. Perlu dapat apresiasi ini loh. Ngeri coy. Dari SBY anjir. Dari SBY dia nebak bener. Dari Jokowi bener. Ini Prabowo katanya bener lah. Kalau misalkan bener ya, wah, perlu dapat apresiasi nih. Perlu datang ke istana nih Bapak nih. Jujur aja, kalau nggak percaya, khususnya teman-teman dari Sabang sampai Merauke, tolong disimpan video saya ini. Kalah. Bang Roy Kiyoshi kalah. Untuk membuktikan sampai pencoblosan 2024, pencoblosan presiden, buktikan video saya ini yang menang siapa. Kalau saya tebak 100% Pak Prabowo Gibran. Coba aja kalau nggak percaya. Kalau menjadi kepala desa, saya akan tanah ini, lihat jalan ini, saya akan keramik. Anjir. Saya akan aspal itu mending nih. Keramik cuy. Lu naik motor ya kepleset. Ayo dimana? Naik apa keramik. Atas langit ini, saya akan plafon. Semua yang di dalam ruangan ini, Saya mohon, jangan hanya jadi pengamat. Marilah masuk partai politik. Anjay. Marilah kita masuk politik anjir. Ini udah pada masuk nih, artis-artis udah pada masuk nih. Agar menjadi petarung. Sudah di dalam, baru kalian rasakan. Saya mohon, jangan omong doang. Menjadi anggota DPR dulu, Menjadi anggota DPR dulu, baru memahami itu pengamat. baru bisa memahami itu. Pengamat katanya omong doang. Buat saya sederhana. Kalau ada polisi atau ustadz menasihati maling, masa malingnya bisa jawab? Anda jadi maling dulu, baru tahu. Mampus kau kena ulti. Kecep. Tahu orang tua jadi maling. Itu kan logika yang salah. Ini contoh. Pinggir jurang anjir komennya. Itu contoh. Saya tidak bicara DPR loh. Enggak. Interupsi pimpinan. Pimpinan. DPR. Pimpinan. Analoginya bisa menyesatkan, itu analoginya menyesatkan. Bahwa memang sampai hari ini karya kita tidak kemudian dianggap berarti oleh rakyat, nggak perlu juga kita membela diri lah. Jadi anggota DPR dulu merasakan. Sudah benar pernyataan tadi itu, saya suka. Cocok kali ini. Tumben waras tuh. Kapan terakhir kali Bapak menangis? Saya tidak suka lihat penderitaan. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Kalau nanti saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, yang saya ingin tinggalkan adalah nama baik. Tapi emang sih kata almarhum Abdurrahman Wahid, Bapak Gus Dur ya, itu memang Prabowo itu orang yang tulus. Jadi dari keluarga Prabowo emang keluarga mereka berintelektual sih katanya ya, emang kayak gitu. Tapi Pak Prabowo emang dulu keras ya. Tapi sekarang ya seiring bertambahnya usia ya, lulu juga beliau. Saya ingin sisa hidup saya untuk kebaikan rakyat saya, tidak ada kepentingan lain. Kok bisa ya Pak Anies dan Caimin jadi calon presiden dan wakil presiden? Emang apa sih nggak boleh? Aduh, video-video kayak gini nih, pinggir jurang, Pak Anies, Pak Amin, maaf ya. Pak Anies udah selesai belum tugasnya di Jakarta? Pak Anies sama Caimin yakin mau gratisin BBM? Jangan banyak janji Pak, yang kemarin juga omong kosong doang.